perawatan, ada mandi itu. Paling nggak ranahnya habis itu penjinakan. Penjinakan ini bisa metode ya kita komunikasi dengan perkutut itu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi lewat channel ini, Perkutut Kelangenan Channel. Nah, sebelumnya semoga ini teman-teman yang nonton, yang sudah subscribe, like, komen, semoga diberi kesehatan, jiwa raga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kelancaran rezeki yang berkah tentunya. Amin. Tentunya teman-teman, sedulur-sedulur itu ada yang mempunyai masalah dalam artian problem tentang perkutut, yang dimana perkututnya itu yang didapat dari alam itu bunyinya itu lama pokoknya lama itu karena belum sabar atau tidak sabar. Jadi burung dari hasil tangkapan di alam liar, biar bisa cepat bunyi, yang perlu diperhatikan atau faktor-faktor yang perlu diketahui bagi saya ini tentunya. Ini menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, faktor-faktor yang harus diketahui itu paling enggak yaitu satu, yaitu umur. Umur itu harus tua. Kalau teman-teman belum mengetahui perkutut yang sudah berumur atau tidak, otomatis ya itu dikira sudah tua tapi kok manggungnya lama gitu. Paling enggak satu, logikanya kalau sudah tua pasti rata-rata sudah manggung. Intinya dewasa atau tua gitulah. Yaitu faktor umur satu. Terus yang kedua itu perawatan. Jadi perawatan perkutut, umpamanya ini dapat dari alam, langsung hanya dirawat, dikasih makan, minum, nggak pernah disapa, nggak pernah dimandiin, ya itu otomatis ya lama otomatis. Ya bisa cepat manggung, bisa mau manggung, tapi rata-rata tahapnya itu lama gitu, masanya lama. Jadi perawatan yang harus diketahui itu paling enggak perawatannya seperti ini. Satu yaitu kesehatan itu ya meliputi paling enggak satu, makan itu pakannya bagaimana gitu. Kadang itu mungkin ada yang kadang enggak. Kalau kemarin ada yang dikasih, maksudnya sisa mungkin di bawah kan ada itu, langsung umpamanya di bawah itu dipetel, diambil lagi, taruh kasih makan juga ada kan. Yang penting makannya itu yang higienis, kalau bisa itu yang sudah ada brandnya, yang bermerek itu, sesuai dengan selera yang diyakini. Maksudnya merek pakan itu juga banyak. Maaf, saya nggak bisa menyebutkan mereknya. Itu intinya gitulah. Itu pakan terus mandi. Kalau mandi itu rata-rata ada yang dengan dipegang. Kalau sudah dimandiin biasanya rata-rata itu dipijit gitu, nggak hanya dimandiin. Intinya kalau mandiin itu dibuat dengan senyaman mungkin lah. Kalau mijit juga seperti itu, pas nyaman, jangan pas berontak langsung kakinya dipijit, bisa patah gitu. Mandi biar enggak ada kutu, paling enggak seperti itu, atau jamur-jamur kulit. Terus biasanya kalau teman itu untuk perawatan yang baru itu, perkutut baru,
itu juga dikasih pil atau jamu atau apa. Tetapi umpamanya nggak dikasih juga nggak apa-apa, karena umpamanya tadi sudah ada pakan yang sudah ada campuran mungkin telur dan sebagainya, itu sudah cukup lah. Yang penting satu sehat gitu. Kalau jamu itu ya tambahan. Terus paling nggak jangan lupa dijemur, karena perkutut bahwasanya perkutut di alam itu dia itu kan berjemur terus, nggak berteduh terus ya. Kadang sesekali dia itu ya berjemur terus berteduh gitu. Itu terus perawatan itu tadi yaitu masalah kesehatan. Terus penempatan yang perlu diketahui adalah penempatan. Jadi gini, terkadang ada seseorang yang dapat perkutut baru terus ditaruh di rumah, terus di rumah itu sudah ada perkutut yang gacor gitu. Otomatis ketika perkutut yang baru itu ditaruh jebret dan perkutut yang di rumah yang sudah gacor itu lihat, otomatis dia itu merasa ini adalah kekuasaan saya, maka langsung kuar dan akhirnya gimana caranya dia itu kalau di alam itu pokoknya ini adalah kekuasaan saya, hingga kadang kuar dan manggung suaranya itu bunyi intinya gitu. Jadi penempatan itu kalau bisa umpamanya sudah ada burung di rumah yang sudah mapan, sudah gacor, sudah manggung, itu jangan ditaruh di sampingnya, di dekatnya. Kalau bisa itu perkutut itu ditaruh di tempat yang sepi dulu gitu, atau di kerodong. Intinya kalau bisa jangan sampai lihat ada yang seperti itu, jangan sampai lihat perkutut lain dulu, apalagi tadi langsung ditempel atau didekatkan gitu. Kalau bisa jangan. Nah, kalau sudah ditaruh di ruangan atau kerodong, paling enggak biar apa, itu paling enggak kan adaptasi gitu. Paling enggak seminggu lah taruh di tempat yang sepi, sunyi gitu. Nah, itu penempatannya itu di ruang sendiri gitu. Terus kalau sudah itu mungkin semingguan, terus ditaruh di, ya mungkin jangan terlalu tinggi lah, taruh di modelnya gimana ya, mungkin ketinggian itu 1,5 meter, intinya 1,5 meter, dan ada banyak, biasanya dilewatin orang itu tempat itu. Jadi dia itu kita itu berusaha untuk perkutut itu biar bisa adaptasi, bisa tidak takut dengan orang dan biasa dengan orang. Jadi nggak gelabak atau dan sebagainya. Mungkin kalau baru itu pasti gelabak gitu. Tapi kita sudah mencoba tadi di kerodong, jadi dia itu merasa nyaman dulu. Berbeda umpamanya dibalik, baru dapat langsung ditaruh di tempat yang biasanya orang lewat, pasti langsung gelabak dan akhirnya ya berdarah lah sayapnya, jadi malah tambah sulit lagi gitu. Ya pastinya intinya lihat perkutut itu kadang ada yang giras, ada yang enggak gitu. Kalau ada yang enggak itu malah enak, cepat jadinya. Jadi kesehatan, penempatan, terus penjinakan. Penjinakan itu paling enggak ya yaitu tadi prosesnya, mulai penempatan, ada mandi, itu paling enggak ranahnya habis itu penjinakan. Penjinakan ini bisa metode kita komunikasi gitu, komunikasi dengan perkutut itu, atau pengasih nama biasanya gitu, bejo atau untung atau apa, yang penting komunikasi biar di perkutut itu tahu majikannya atau doronya gitu, atau pemiliknya. Jadi faktor yang perlu diketahui yaitu satu umur,
terus perawatan gitu. Terus kita juga memperhatikan itu mental perkutut. Jadi ini kalau mental ini kan sulit dilihat. Jadi paling enggak gimana ya? Dia itu dapat dari mana? Umpamanya dari pikat itu malah enak. Jadi yang nangkap itu, yang jebak itu umpamanya lewat sangkar jeplakan itu atau pulot, dia itu sudah tahu dalamnya. Biasanya gitu, tarungnya seperti apa. Itu kalau untuk yang jaringan itu sulit, tapi paling enggak ketika kita memelihara pasti insya Allah tahulah gerak-geriknya atau bagaimana. Itu umur, perawatan, mental, dan yang terakhir bagi saya ini yang simple, yang penting perkututnya itu mapan gitu. Kalau nggak mapan sulit. Contoh kecil, mapan itu sudah nyaman gitu loh. Jadi umpamanya belum nyaman, baru ada manusia saja langsung dia itu terbang ke sana, maksudnya giras gitu loh. Jadi kapan manggungnya? Terus ketika mau manggung ada manusia lagi, otomatis nggak jadi. Berbeda kalau perkututnya itu sudah mapan. Mau ada manusia, mau ada motor lewat, dia udah terbiasa mapan dan mengeluarkan bunyinya gitu, mengeluarkan suaranya yang indah. Untuk perawatan sendiri, jadi perawatan itu tadi ada penempatan. Penempatan ya seperti itu. Logikanya gini, ketika ini tambahan untuk penempatan. Penempatan ini gini, kan ada juga kejadian, jadi ini yang sudah perkutut yang di rumahnya orang puluhan tahun, atau ya nggak ada puluhan lah, mungkin 5 tahun 2 tahun itu aja, ketika sudah pindah sangkar saja perlu adaptasi. Pindah umpamanya belinya plus kurungan, pindah tempat saja perlu adaptasi gitu. Jadi penempatan intinya yang terakhir adalah mapan gitu. Kalau nggak mapan ya gimana ya, paling duduk gitu aja, nggak langsung los gitu. Nah umpamanya 4 faktor itu, yaitu umur, perawatan, terus mental, terus mapan. Umpamanya 4 tadi itu sudah dan belum mengeluarkan suara, belum bunyi, ya paling enggak tanya sama yang jebak, yang dapat perkutut itu. Atau umpamanya ya intinya paling enggak seperti itu. Contoh kronologinya gimana mendapatkan perkutut itu. Kalau yang mendapatkan orang lain tanya gitu. Karena kadang ada yang seperti ini, ketika mendapatkan atau jebak perkutut dengan metode pulot, ketika lama diambil, contoh gini, ini ranting, terus gini, dan lama diambil otomatis ke bawah dan mengeluarkan iler atau lendir, itu ada yang bilang itu sulit, bahkan macet. Sulitnya nggak bulanan tapi tahunan gitu. Ini juga dari ilmu yang pengalaman yang ya intinya pengalaman mbah-mbah yang pernah saya tanyai seperti itu. Kandek istilahnya gitu kalau Jawanya. Jadi itu kandek itu tahunan, bahkan kita itu tidak sabar. Dan kadang ada yang metodenya biar umpamanya mulut supaya cepat bunyi, ya itu tadi. Ketika udah dapat langsung diambil, terus itu pulutnya itu harus bersih, jangan sampai tidak. Terus tanah di bawahnya itu ditelankan, dilolohkan pada si perkutut itu gitu. Ya kiranya cukup dari saya, ahli reggae. Umpamanya ada kekeliruan, ada
kesalahan monggo dibenarkan atau ditambahi. Kalau kritik dan saran dari teman-teman, saya siap menampung, mendengarkan. Salam terang, salam melestari, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.